Assalamualaikum teman-teman, saya di sini akan unboxing manifold double gauge digital dengan merek Value dengan serial VRM20101. Ini di toko Pedia ya, harganya ada yang sekitar 2.600.000 sekian. Nah, ini begitu dibuka ya, ini ada manual, buku petunjuk pemakaian, kemudian ada double gauge digital mereknya Value. Ini kemudian ada beberapa konektor, baterai, juga tentunya selang. Nah, ini sudah impact resistant ya informasinya, tapi tentu jangan dibanting, sayang. Untuk konektornya di unitnya sendiri ada dua ukuran ya teman-teman, ada yang seperempat, ada yang besar, lupa saya yang besar ini ukuran berapa. Kemudian selangnya juga panjangnya 1 meter lebih ya. Ini juga ada dua ukuran ya, dia ujung sama ujungnya itu berbeda, jadi tapi ada sambungannya ada pentilnya. Mungkin kalau nggak berkenan pentilnya bisa dibuang juga, tapi hampir rata-rata ukuran umum lah ya, ada dua ukuran begitu, besar kecil, dan konektornya pun sangat melimpah di pasaran, jadi tidak akan kepayahan. Dan tentunya kita sudah terbiasa ya dengan membawa berbagai jenis konektor lah untuk mempermudahkan pekerjaan kita. Oke, ini ada baterai 29 volt masing-masing gauge, membutuhkan satu buah baterai. Ini simple untuk memasangnya, tinggal dibuka covernya, kemudian dipasang baterainya, sangat mudah. Ini apa namanya, sebagaimana biasanya baterai ini konektornya tidak bisa terbalik ya, jadi pasti betul. Sangat simple memakainya. Setelah dipasang, untuk menghidupkannya juga sangat mudah. Cukup ditekan tanda on off. Nah, ini umum ya, tanda lambang on off, tekan sekitar 2 detik. Nah, ini juga langsung menyala. Oke, sesimpel itu untuk menghidupkannya. Kemudian untuk tampilannya secara umum begini ya. Ini tidak jauh beda dengan gauge biasa analog, cuma ini displaynya saja diganti dengan digital, bukan menggunakan jarum. Kemudian ada dua display untuk low, difungsikan untuk low dan high. Kemudian ini side glass juga sama, berfungsi untuk melihat refrigeran yang mengalir. Ini posisi off, kemudian ini posisi on, sesimpel itu. Ini smooth sekali ya pergerakannya. Kalau yang lama kan dia menggunakan apa namanya, handwheel ya begitu. Jadi kalau ini posisi off, ini tertutup. Nah, yang lama kan dia menggunakan handwheel di sebelah begini, cuma ini diganti dengan knob ya, model knob. Nah, dia kalau posisi off dia nutup, nah kalau on dia mengalir begini. Nah, sesimpel itu, sama lah dengan yang analog. Sangat mudah untuk memahaminya. Ini yang high juga begitu, ini posisi on dia akan mengalir, menghubung begitu. Kemudian jika di posisi off dia akan stop. Nah, sesimpel itu. Nah, kemudian seperti yang di awal tadi, cara menghidupkannya cukup simpel. Ini tombol on off dengan lambang yang sudah umum ini juga berfungsi sebagai enter ya teman-teman. Kalau mau on kita tekan, kemudian untuk off kita tekan balik sekitar 3 detik 4 detik, dia akan off kembali untuk display ini. Kemudian display ini juga dilengkapi dengan backlight, jadi memudahkan pada saat pencahayaan kurang, kemudian di tempat-tempat yang gelap dan redup, tidak perlu menggunakan senter lagi, bisa diaktifkan dengan cara ditekan lagi tombol on off nya, nanti dia akan mati dalam beberapa menit, sehingga tidak hidup terus-terusan, dan efeknya kalau hidup terus-terusan dia akan boros baterai tentunya ya teman-teman. Oke, berikutnya kita coba detail ke cara pengoperasian.
bagaimana cara merubah parameter dan lain-lain ya. Oke, dari display ini ada tampilan tekanan, kemudian ada temperatur, kemudian ada refrigeran. Nah, yang besar itu adalah aktual pressure terukur, dan ini di atas pojok sebelah kiri adalah baterai, status baterai. Ini memberitahu juga nanti kalau baterai mau habis itu semakin berkurang dan sampai kosong ya, sampai putih semua, tidak ada stripnya. Kemudian untuk merubah pilihan unit tekanan, sekarang terbaca adalah bar. Cukup dipencet strip 3 ini ya, sampai dia kedip-kedip. Nah, kedip-kedip itu berarti dia siap untuk dipindah atau diganti. Ini kita contoh, tekan tanda plus dia berubah ke PSI, satuan pound square inch. Kemudian kalau kita tekan minus dia kembali ke sebelumnya, ke atas lagi. Jadi tidak perlu harus recycler muter dari atas ke bawah untuk naik lagi. Kalau untuk menaikkan lagi cukup menekan tanda plus, tanda minus. Kemudian untuk menurunkan tanda plus, begitu. Kemudian untuk satuan tekanan sendiri ini ada yang atas tadi bar, kemudian PSI, kemudian kilogram per sentimeter persegi ya. Ini hampir mirip, cuma beda 0,0 dengan bar. Kemudian juga yang terakhir adalah kilopascal atau kPa. Nah, cuma itu saja sih unitnya ya. Untuk mengembalikan seperti tadi cukup naik turun dengan plus dan minus, sesimpel itu. Oke, contoh kita tadi ya, dari bar mau pindah ke PSI contohnya. Kita cukup pindah ke PSI dengan menekan plus minus. Setelah itu untuk mengenternya tekan tanda ini on off. Nah, tekan sekali sebagai enternya. Tadi sudah saya jelaskan, ini on off ini bukan hanya untuk menghidupkan tapi untuk mengenter. Nah, begitu sudah diam itu PSI sudah terpilih menjadi satuan nanti yang terukur ketika dikasih tekanan, begitu. Sesimpel itu. Kalau ke bar kita balikkan lagi, enter, dia kembali ke bar lagi, begitu. Jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk memindah satuan unit pressure di digital gauge value ini. Kemudian untuk merubah unit lain, ini contoh tadi tekanan, ini cukup ditekan lagi tanda strip 3 ini. Nah, sekarang yang berkedip-kedip adalah satuan temperatur. Nah, ketika dia berkedip kita bisa pindah dengan plus atau minus, terserah ya. Ini naik turun saja. Contoh tadi dari derajat kita mau ke Fahrenheit. Setelah kita pilih ke Fahrenheit, kemudian tetap kita enter dengan menekan tombol on off tadi. Nah, dia sudah berubah ke PSI, begitu. Sesimpel itu untuk merubah dua unit tekanan dan temperatur. Nah, ini tadi kemudian ditekan lagi dia akan berkedip-kedip yang lain. Nah, sekarang ini refrigeran ya. Sekarang masih terpilih 407, kita bisa pilih. Ini sangat banyak pilihannya, mulai dari yang terkecil dari kode R22 ya sampai 9. Nah, ini untuk naik turun ini karena sangat banyak ya. Ini plus dan minus ini bermanfaat untuk menggantikan naik turunnya ya. Ini seperti kursor naik turun. Nah, ini mulai dari 22 R22. Nah, ini 922 itu yang tertinggi ya teman-teman. Dari 22 kemudian satuan, nah ini 32 juga yang terupdate ya, yang terbaru. Kalau nggak salah ini AC ini banyak. Kemudian R134A itu untuk chiller itu. Kemudian seri 4, 5, 507, 504 itu ada semua ya. Kemudian ini sangat banyak, untuk detailnya bisa dilihat di manualnya. Tapi kalau penasaran tinggal di scroll saja. Nah, cuma ini teman-teman tidak ada untuk R7 ya, 7
R7 itu contoh 718 air, R717 amonia itu nggak ada di sini. Jadi kenapa nggak ada? Karena ini bahannya tembaga ya. Tembaga itu sangat korosif terhadap amonia. Jadi ini akan berubah hijau semua, nanti korosifnya tembaga itu hijau-hijau semua. Jadi ini dilarang untuk pakai amonia karena nanti akan korosif di dalamnya juga. Jadi ini tidak ada untuk R7 717 718 itu nggak ada pilihan di sini karena itu berbahaya, nanti alat ini akan cepat rusak. Nah kemudian simple itu ya untuk memilih refrigeran. Nanti kalau refrigerannya apa yang sudah ditentukan, tinggal ditekan enter lagi on off. Nah ini contoh terpilih RS, kita pilih 134A ya. Oke, ini untuk chiller. Oke, setelah dipilih semua ini ini tinggal ditekan beberapa detik dia off. Oke. Jadi memang setelah sudah dipilih ya teman-teman, nanti konfigurasi di dalamnya, tekanan, temperatur, saturasi dan lain-lain dia sudah mengikuti settingannya. Oke, jadi untuk lebih detail itu ada di buku manualnya ini, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi informasinya secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, ini berisi tentang macam-macam refrigeran yang bisa dipilih ya, kemudian unit, kemudian kemampuan atau ring maksimum tekanan yang diizinkan ada juga di manual ini. Jadi ini contoh satuannya ini hampir sampai 5 megapascal ya, atau hampir 50 bar saja ini tekanan maksimumnya. Jadi jangan sampai digunakan untuk nitrogen. Ini tidak akan kuat karena nitrogen tabung itu sampai 150 bar ya teman-teman. Ini cuma sampai 50 bar saja maksimum. Nah kemudian satuan temperatur cuma ada 2, derajat dan derajat Fahrenheit. Kemudian satuan tekanannya hanya ada bar, kemudian PSI, kilopascal, megapascal, dan kilogram per sentimeter persegi saja. Nah ini maksimum overloadnya ini 75 ya. Jadi 50 itu masih batasan aman, jadi jangan sampai lebih dari 75 bar. Ini tidak sangat berbahaya untuk alat ini, tentunya nanti bisa terjadi kerusakan. Nah konektornya 3x1/4 itu tadi yang saya sampaikan, itu yang kecil ya, 3x1/4 inch. Nah kemudian yang detail lain-lain bisa dibaca. Ini tidak bisa untuk vakum ya teman-teman, tidak bisa, skalanya terlalu besar. Jadi saran kami kalau mau vakum tetap menggunakan vakum meter, yaitu dengan satuan Torr, kemudian milibar atau mikron. Jadi lebih panjang ringnya sehingga lebih detail lah begitu. Nah itu secara umum, yang lainnya bisa dibaca-baca sendiri, tapi tidak banyak tentunya fiturnya. Nah ini tadi yang saya jelaskan tentang baterai ya. Ini kalau full 75, 50 dan 25 serta sampai 0. Nah, ini tentu semua elektronik tidak direkomendasikan sampai dengan 0 ya. Nanti apalagi baterai model seperti itu dia nanti kadang liquidnya keluar, kemudian ampernya juga akan bermasalah dengan perangkat elektronik di dalamnya. Jadi jangan sampai habis sama sekali untuk baterainya teman-teman. Oke, saya rasa cukup itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.